Ya, renungan hari ini kita bahas tentang disiplin rohani. Disiplin rohani adalah investasi diam-diam yang menghasilkan buah yang terlihat. Ayatnya yang kita akan ambil hari ini, kita lihat dari Ibrani 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke. Lalu kita bisa lihat dari ayat tambahannya, ya. Dari referensi tambahan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita bisa lihat juga dari Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Lalu bisa kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Galatia 5 dari ayat 22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Di sini akan Kak Noven jelaskan kenapa disiplin itu adalah investasi diam-diam yang menghasilkan buah yang terlihat, ya. Seperti otot yang perlu dilatih agar kuat, demikian juga jiwa kita memerlukan latihan melalui disiplin rohani. Doa, pembacaan firman Tuhan, puasa, dan deklarasi pengakuan iman, hal-hal yang biasa kita lakukan itu sebenarnya bukanlah sebagai formalitas sebagai seorang Kristiani, mau dia Katolik, mau dia Kristen, ya, itu sebenarnya bukanlah sebuah formalitas, ataupun juga bisa disebut kita anggap misalnya ritual. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Dalam keseluruhan tadi, antara doa, pembacaan firman Tuhan, puasa, pengakuan iman, itu jangan dianggap menjadi sebuah beban, tetapi berpikiranlah bahwa itu menjadi sarana untuk pembentukan karakter ilahi. Karena tanpa kita ngeset pemikiran kita dengan tepat, maka yang kita pikirkan adalah bisa kita anggap itu menjadi beban. Jadi pemikiran kita terdistraksi, ya. Dari Ibrani 12 ayat 11, ya, yang tadi tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Nah, di sini nih bisa kita interpretasikan bahwa dalam penulisan oleh para rasul ini, ya, Rasul Paulus, ya, penulisan ini menegaskan bahwa disiplin memang tidak menyenangkan di awalnya. Nggak ada orang yang senang misalnya sebagai anak les didisiplin misalnya untuk
banyak latihan supaya tanpa harus menghafal tapi mengerti bagaimana menerapkan rumus-rumus yang ada, ya, menerapkan cara berpikir dan menganalisanya. Jadi bukan menghafal. Nah, itu mesti diajarin bertahap. Jadi dalam disiplin yang tadinya tidak menyenangkan di awal, tapi ketika kita lakukan dengan rutin, itu akan ada perbedaan dari orang-orang yang tidak dilatih ataupun didisiplin. Tapi kalau berdasarkan Alkitab, ya, disiplin ini akan membuahkan damai dan kebenaran pada waktunya, yang mungkin di saat-saat kita tidak duga itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa disiplin bukan hanya soal aturan, melainkan kasih karunia yang mengarahkan. Secara umum, ya, dalam keseharian kita itu, disiplin rohani itu seperti menanam benih dalam tanah keras, ya. Terkadang tidak langsung kelihatan hasilnya, namun perlahan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang rimbun. Jika kita hanya mencari pengalaman rohani yang instan dan emosional, kita akan kehilangan kedalaman iman yang bertumbuh melalui proses yang panjang. Atau bisa juga dimisalkan sebuah ilustrasi. Disiplin itu seperti kita sudah mengeluarkan uang banyak untuk membuat taman. Nah, disiplin itu berupa caranya adalah apa yang dilakukan secara rutin untuk merawat taman tersebut. Karena taman semahal apapun dan sebagus apapun, ketika itu dilakukan dengan tidak disiplin, tidak rutin kita merawatnya, maka jangan heran kalau taman tetangga atau rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau. Dan juga bisa berdampak apa kalau taman itu tidak kita disiplin dalam merawatnya. Taman yang indah pun bisa menjadi seperti seolah-olah hutan, atau menjadi perkarangan yang berantakan. Seperti itulah konsepnya disiplin rohani dalam contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja yang bisa terjadi dalam cara berpikir yang salah yang perlu kita perbaiki, ya? Pertama, paradigma yang harus diperbaiki adalah jika saya sudah dekat Tuhan, saya tidak perlu disiplin. Nah, ini juga termasuk paradigma yang perlu kita bereskan, ya. Karena apa? Cara berpikir ini tidak tepat. Ketika kita berpikir karena kita sudah dibaptis, misalnya sudah kenal Tuhan, atau sudah Katolik atau sudah Kristen gitu, lalu kita lantas tidak perlu disiplin rohani, itu sebenarnya cara pandang yang berbahaya, ya. Perlu kita koreksi. Koreksinya tuh begini. Kedekatan dengan Tuhan Yesus justru memanggil kita untuk taat dan berlatih kebiasaan rohani, bukan bersantai secara rohani, atau ngeflow aja, kalau tergerak berdoa, tergerak baca firman, tergerak worship, baru worship gitu loh. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Kita perlu disiplin rohani, karena kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik, misalnya contoh kalau dalam kesehatan aja, kita sebagai orang yang nanti di atas umur 35, ya, kita perlu disiplin rohani. Kalau diterapkan kehidupan sehari-hari itu di atas 35 kita perlu dalam disiplin olahraga, disiplin pola makan. Kenapa? Karena akan berdampak di aktivitas kita yang berikutnya. Bayangkan ketika kalian tidak disiplin dalam olahraga, tahu-tahu kemampuan kita untuk misalnya jalan jauh, mobilitas kita itu akan terganggu, ya.
Kenapa kita perlu adanya disiplin rohani atau disiplin dalam fisik juga ya, atau pola hidup, pola makan gitu. Jadi jangan terjebak ketika kita berpikir, oh saya sudah lahir sebagai Kristiani, jadi tidak perlu disiplin rohani, tidak perlu kedisiplinan dalam spiritualitas kita. Itu tidak tepat ya. Sekali lagi, harus kita koreksi. Dengan kedekatan dengan Tuhan justru memanggil kita untuk taat dan berlatih kebiasaan rohani, bukan bersantai secara rohani. Lantas apa implikasinya? Ya, tanpa disiplin, relasi dengan Tuhan bisa dangkal dan rapuh saat pencobaan atau masalah datang dalam hidup kita. Mari kita lihat dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian ayat 27. Demikian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini bisa kita lihat dari ayat ini. Ya, tanpa disiplin yang kuat membangun fondasi seperti membangun rumah di atas batu, kedangkalan relasi kita dengan Tuhan berdampak rapuhnya atau berbahaya bagi kita ketika badai cobaan, badai masalah datang dalam hidup kita. Banjir masalah, banjir cobaan muncul. Apalagi kita harus bersiap-siap untuk menghadapi era 2025 ke atas ya, dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Nah, koreksinya ya, sebelum koreksi akan Kak Noven jelaskan juga paradigma yang berbahaya yang kedua adalah disiplin itu legalistik, tidak butuh usaha, asal hati tulus gitu. Dimana menganggap kedisiplinan itu adalah sebuah hal agamawi ya. Yang penting Tuhan asal tulus aja, nggak perlu yang aneh-aneh, disiplin segala gitu, nggak perlu usaha manusia, tidak diperlukan. Itu sebenarnya kesalahan dalam berpikir ya. Kenapa hal ini harus dikoreksi juga? Hati yang tulus itu justru diwujudkan lewat tindakan disiplin yang nyata, dan juga dibutuhkan kesetiaan dalam disiplin ini. Harusnya menjadi motivasi ketika kita setia sama Tuhan Yesus, itu menjadi dasar kita mau disiplin, membangun kerohanian kita, melakukan kedisiplinan rohani. Kita bisa lihat dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa implikasinya? Roh Kudus itu bekerja melalui disiplin untuk membentuk kita secara holistik, bukan menggantikannya. Sekali lagi ya, Kak Noven tekankan. Roh Kudus bekerja melalui disiplin untuk membentuk kita secara holistik, secara keseluruhan yang menyempurnakan kita ya, bukan menggantikannya. Selingan jok di sore hari ini. Disiplin rohani itu seperti sikat gigi rohani. Kalau tidak dilakukan secara rutin, bisa-bisa kita punya bau mulut atau bau sebagai seorang yang fasik, ataupun seperti seorang yang terlalu
sok kerohanian tapi ternyata zong, ya. Jadi jangan dikira sudah rajin pelayanan lantas tidak perlu disiplin rohani. Itu sebuah kengawuran yang fatal juga. Oke. Nah, kita akan breakdown dengan menggunakan prinsip SCORE ya. S, spiritual need-nya apa? Kita butuh kedekatan sejati dengan Allah. Bukan hanya pengalaman sesaat, melainkan kita sedang belajar meniru karakter Kristus supaya terjadi pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, untuk terjadinya habit yang seperti itu butuh disiplin. K, kognitifnya apa? Apa yang harus kita pikirkan dalam hal ini? Pikiran kita perlu dilatih dengan firman agar tidak terombang-ambing oleh ajaran populer atau emosi pribadi semata. Ajaran populer seperti sepertinya ini ajaran Kristen progresif ini bagus gitu. Lantas karena yang nyebutnya tingkat gelarnya adalah profesor, doktor atau hamba Tuhan yang keren, lantas kita menganggap bahwa itu harus ditiru gitu. Nah, kalau seperti itu kita tidak diserman, tidak diskusi, tidak berbicara, juga jangan terjebak terkekang ya. Itu juga harus hati-hati ya. Ini bisa terjadi apa? Terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang berpotensi menyesatkan. Karena pengajaran penyesatan itu tidak langsung, misalnya gini, kalau langsung kita dikasih tahu, Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya utusan. Misalnya kita percaya hal itu. Nah, itu kan langsung bisa kita discernment langsung. Kita langsung bisa bedakan bahwa itu salah gitu. Tapi misalnya penyesatan halus itu seperti gini. Kalau kamu tidak melakukan pelayanan di gereja, berarti kamu akan binasa, akan dimurkai Tuhan. Nah, itu contoh penyesatan halus di mana paradigma itu sebenarnya tidak benar, lalu dipaksakan, dicocok-cocokkan. Karena tidak seperti itu cara pikirnya ya. Itu bisa kita sadari dengan Roma 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Tadi S sudah, spiritual need-nya apa, kognitifnya, K-nya kognitifnya apa yang harus di set dalam pemikiran kita ya. Apa yang harus kita hati-hati dalam pemikiran ini. Yang O, organize emotion kita ya, atur emosi kita. Disiplin membantu menata emosi rohani, dari kegelisahan menjadi damai, dari kemalasan menjadi gairah rohani. Kenapa harus disiplin juga dalam damai? Kalau damai kita diatur dari luar ke dalam, itu kita perlu set disiplin yang tepat bahwa kedamaian itu dari dalam keluar. Kita harus latih dan biasakan. Sama halnya ketika kita misalnya mau disiplin dalam kemarahan, ya enggak? Dimana kemarahan sering kali condong keluar adalah potensinya dari luar ke dalam. Kondisi luar dikira itu menyerang hati kita, menyerang perasaan kita, ternyata enggak seperti itu. Yang benar itu adalah cara berpikirnya adalah jangan biarkan kondisi di luar menentukan hati kita, tapi kita lihat hati kita keluar dengan cara seperti ini. Kalau ada teguran ataupun kritikan, kita analisa dulu. Apakah terlepas dari apa yang dilontarkan kepada kita, harusnya kita analisa tujuan dari teguran ini masuk, tujuan dari kritik ini masuk, tujuannya itu apa. Kalau kita analisa masih kita kurang mengerti, ya coba dikonfirmasi apa tujuan dari kritikan atau teguran yang masuk dalam hidup kita, sehingga kita tidak langsung kehilangan damai sejahtera. Belajar untuk berpikir secara menyeluruh dulu ya. Lalu yang R,
relasi. Ya. Apa yang harus ditekankan dalam menjadi fokus kita dalam relasi ini? Dalam R, relasi, disiplin rohani itu mengalirkan buah roh, memperkuat juga buah roh kita. Misalnya dalam relasi apa? Dalam relasi kasih, sukacita, kesabaran, ya kan? Ada 9 dari karakter buah roh tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 karakter dari buah roh ini ya. Bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Nah, lalu kita akan masuk setelah tadi Kak Noven breakdown melalui skor, kita akan masuk melalui formasi spiritual. Up-nya apa? Ya. Apa yang mau kita bangun di sini? Spiritualitasnya apa? Disiplin itu membuka ruang bagi Roh Kudus untuk memperdalam relasi dengan Allah, seperti Kristus yang terus berdoa dalam kesendirian. Bahkan di dalam tekanan sekalipun tetap berdoa. Kita bisa lihat dari Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ya. Yesus mengundurkan diri dari keramaian ke tempat-tempat yang sunyi. Tujuannya apa? Untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah Bapa. Berdoa di sini jangan samakan dengan meminta-minta, yang minta ini, minta itu. Ingat, paradigma berdoa dalam kekristenan itu adalah berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Jadi formasi spiritual yang pertama itu up, yaitu disiplin, ya, membuka ruang bagi Roh Kudus untuk memperdalam relasi kita dengan Allah Bapa. Yesus sudah memberi contoh ya dengan tadi Lukas 5 ayat 16. Lalu formasi spiritual yang berikutnya adalah in-nya apa? Secara akan Kak Noven tinjau secara psikologi. Latihan rohani itu membentuk pola kebiasaan baru yang menyusun ulang baik kebiasaan kita, mungkin juga bisa jaringan saraf-saraf berpikir kita, neuroplastisitas rohani kita juga terlatih gitu loh. Ya. Lalu out-nya apa? Apa yang mau kita lakukan sebagai aksi dan relasinya? Buah dari disiplin akan tampak dalam cara kita bekerja, ya, dalam praktek tindakan kita tuh apa, dalam berbicara kita gimana, dan juga bagaimana kita merespon orang-orang di sekitar kita. Bisa kita lihat dari Yakobus pasal 3 ayat 13 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Oke. Nah, sekarang mari coba kita buat journalingnya seperti apa. 1. Apa bentuk disiplin rohani yang paling sulit kita tekuni? 2. Apa buah jangka panjang yang ingin saya tuai jika saya terus melatihnya? 3. Bagaimana saya bisa menjadikan disiplin itu sebagai gaya hidup, bukan beban? Jadikan disiplin itu gaya hidup, bukan beban. Apa mindset yang harus kita siapkan dalam hal ini? Ya. Lalu kita akan masuk dalam implikasi teologisnya apa? Ya. Disiplin rohani itu adalah sarana anugerah yang membawa kita semakin serupa Kristus. Ya. Kak Noven ulangin, dalam tesis ini
Disiplin rohani adalah sarana anugerah yang membawa kita semakin serupa Kristus. Lalu apa antitesisnya? Disiplin tanpa kasih dan pengertian akan berubah menjadi legalisme yang mematikan jiwa, akan kelelahan rohani, akan burnout. Jadi lebih baik disiplin itu, ya, ketika kita melakukan disiplin rohani itu harus punya dasar, yaitu dengan dasar kasih, karena kita mau berelasi dengan Allah, dan juga dibangun dalam pengertian yang jelas apa fungsi dan gunanya kita disiplin rohani. Jadi bukan karena dibebankan oleh Kak Noven, oleh pendetamu, oleh mentormu, oleh hamba Tuhan yang mengajari kamu, mau itu romo, pastor, pendeta, penginjil, siapapun itulah, whatever you say lah, ya kakak rohani gitu. Jangan sampai itu menjadi sebatas kalian anggap sebagai beban rohani yang membuat kalian burn out. Tapi bagaimana disiplin rohani itu tidak terjebak legalistik, tapi mengarah kepada memperkuat kita, relasi kita dengan Tuhan, ya. Nah, dari tesis dan antitesis ini kita akan buat sintesis yang lebih gampang untuk dicerna, ya. Disiplin rohani yang didorong kasih dan pengertian itu akan membentuk karakter ilahi, divine karakter. Dan karakter ini akan membuat kita itu tahan uji, ya. Tahan uji, dan juga kita bisa punya resisten, ya, kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan masalah dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini, kalau secara patristiknya itu menurut John Chrysostom, ya, Saint John Chrysostom dari Timur, itu mengatakan seperti ini: no one can be wise without discipline, for wisdom is the reward of self-control. Yang artinya, tak seorang pun dapat bijaksana tanpa disiplin. Sekali lagi Kak Noven ulangin, tak seorang pun dapat bijaksana tanpa disiplin, sebab hikmat adalah upah dari pengendalian diri. Menurut Santo Agustin dari Barat, ya, habit if not resisted soon become necessity. Yang maknanya adalah kebiasaan jika tidak dilawan akan menjadi kebutuhan atau menghasilkan kebutuhan baik atau buruk. Jadi kalau ada kebiasaan yang negatif harus kita lawan, ya, bukan kita diamkan, harus kita lawan. Karena tidak ada kayak habit ngedumel, itu tidak perlu dilatih pun bisa otomatis ngedumel. Tetapi untuk bersyukur itu butuh kita latih habit itu. Nah, latar belakangnya seperti ini. Pandangan di atas tadi yang seperti Kak Noven sudah sebutkan di awal itu, pandangan ini tuh muncul sebagai respon terhadap praktek hidup asketis dan monastik di era gereja awal, ya, dimana kita akan kupas dalam dialektikalnya adalah kedisiplinan spiritual itu mutlak penting, menjadi asketisme yang keras gitu, ya. Terus antitesisnya, kasih karunia cukup, tidak perlu ubah kemanusiaan kita, kebiasaan manusia kita. Ini tergolong sebagai antinomianisme, ya. Lalu dari sintesis dari kedua pandangan ini apa? Disiplin sebagai respon kasih terhadap anugerah, bukan untuk merit rohani, bukan sebagai legalistik rohani, tetapi sebagai respon kasih terhadap anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Lalu apa pandangan para scholar, ya, atau pandangan para teolog, ya?
Kalau berdasarkan teolog modern seperti Dallas Willard, itu dikatakan grace is not opposite to effort, it is opposite to earning. Atau pandangan Richard Foster yang berkata, menjelaskan bahwa disiplin itu sebagai sarana pertumbuhan rohani, bukan beban. Jadi disiplin rohani, sekali lagi yang seperti Kak Noven jelasin di awal, itu bukan sebagai beban yang membuat kita terseok-seok dalam mengikuti Tuhan, tapi coba lihat itu menjadi sarana pertumbuhan rohani yang melatih cara berpikir kita, cara kita menganalisa masalah dan menghadapi masalah gitu. Nah, kalau berdasarkan komentari resmi dari Bible seperti NIV Application Commentary menekankan bahwa pentingnya disiplin itu sebagai proses pedagogis ilahi dalam mendewasakan iman. Kalau menurut Hebrew Commentary oleh Bruce, ya, F. Bruce, disiplin dalam Ibrani adalah bukti kasih Bapa, bukan bentuk hukuman semata. Yang berarti misalnya gini, kalau nggak disiplin berarti ada hukuman, ada punishment. Nggak seperti itu, ya. Justru kita melakukan disiplin itu karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Bapa di surga. Nah, doa penutup, mari sama-sama kita berdoa bersama Kak Noven. Bapa surgawi, kami bersyukur karena Engkau membentuk kami bukan dengan cara instan, tapi melalui proses yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mendeklarasikan bahwa kami mau menjadi murid yang tekun dan bersedia untuk didisiplinkan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk menjalani kebiasaan rohani, bukan karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk cinta kami kepadamu. Ajari kami berdamai dengan proses, berdamai dengan kelemahan kami, dan mau terus bertumbuh dalam kekuatan yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Kami juga mau menjadi saluran kasih dan kebenaran dalam relasi kami. Kami memberkati setiap orang yang mau belajar disiplin rohani ini, agar kami semakin rindu hidup dalam disiplin yang sejati dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.